Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar Gemar online edisi hari ini, Sabtu 7 Juni 2025, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi kehidupan saya, di mana pada kesempatan kali ini ayatnya terambil dari Ibrani pasal yang ketiga, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar bahwa di saat kita berada di posisi sebagai anak-anak Tuhan, tidak berarti bahwa kita itu bisa bertindak semena-mena sebagaimana apa yang kita inginkan. Karena harus kita sadari, meskipun kita sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Tuhan Yesus, namun bisa dibilang kita ini selama kita masih hidup di dunia ini, kita itu masih hidup dalam kedagingan. Kita itu masih hidup dalam hawa nafsu sebagai manusia biasa, di mana pastinya banyak sekali keinginan-keinginan daging yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Maka dari itu, di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita tidak istilahnya itu mengutamakan ego kita sebagai manusia, sebagaimana yang terjadi di masa lalu pada umat Israel, di mana meskipun pada waktu itu Tuhan Allah dengan berbagai mujizatnya, dengan berbagai penyertaannya yang sudah menjanjikan istilahnya tempat yang terbaik bagi mereka di tanah perjanjian, menyertai mereka saat di tengah-tengah tekanan dari istilahnya bangsa-bangsa lain, penyertaan Allah sedemikian rupa. Namun rupanya fakta ini tidak membuat bangsa Israel itu menjadi penuh rasa syukur, penuh rasa berterima kasih. Namun justru mereka itu menjadi bangsa yang tegar tengkuk, ya. Kalau disebut dalam Alkitab, tegar tengkuk, mengutamakan ego mereka sendiri, bertindak semau mereka sendiri lah, ingin melakukan ini itu, malah menyembah berhala, tidak mengindahkan apa yang diharapkan oleh Allah pada waktu itu yang disampaikan melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabi yang ditunjuk pada waktu itu. Nah, di sini Tuhan kembali mengingatkan kita dalam kitab Ibrani ini supaya kita tidak tidak meniru atau kembali mengulangi kesalahan yang dilakukan bangsa Mesir pada masa itu. Bangsa Israel pada masa itu maksud saya. Di mana mereka hanya istilahnya mengindahkan, mengutamakan ego mereka, mengeraskan hati mereka, menutup hati mereka akan kehendak dan firman Allah pada masa itu. Di sini dalam kehidupan kita sehari-hari pun tentunya di masa-masa sekarang kita masih hidup di dalam dunia ini, ya, pasti banyak keinginan-keinginan, kepentingan pribadi yang kita pikirkan. Namun dalam segala aspek kehidupan kita ini hendaknya kita menyadari bahwa apa yang bisa kita raih di masa sekarang ini juga merupakan anugerah daripada Tuhan Allah kita. Seperti yang diungkapkan di
Ibrani pasal 3 ini di ayat yang ke-14 dan 15. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, di sini kita diingatkan kembali pada segala aspek kehidupan kita, baik waktu kita di masa senang, waktu kita sedang banyak berkat, ataupun pada waktu kita sedang di dalam kesesakan, dalam kesedihan, dalam pergumulan. Hendaknya kita mengingat apa yang ditulis dalam ayat ke-14 ini. Karena kita ini sudah beroleh bagian dalam Kristus, kita ini sudah beroleh kasih karunia keselamatan itu, maka hendaknya dalam segala kondisi kehidupan kita itu tidak menggunakan akal, pikiran, perasaan kita sebagai manusia, namun hendaklah kita itu melakukan segala sesuatu, baik dalam memutuskan untuk mengambil langkah apa, atau dalam kita berpikir, dalam kita berucap, itu landaskan segalanya dalam firman Tuhan. Karena dalam firman inilah akan muncul hikmat kebijaksanaan yang sejati itu, yang pada akhirnya akan menuntun kita untuk mengambil langkah yang tepat. Hendaknya kita tidak hanya istilahnya mendengarkan, menuruti kemauan ego kita sendiri. Karena apabila kita senantiasa belajar untuk membaca, mendengarkan, merenungi firman itu, pada akhirnya suara Tuhan itu akan muncul melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Roh Kudus itu akan membimbing kita, memberikan kita petunjuk bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus menyikapi suatu keadaan, bagaimana kita harus harus menghadapi ini tuh, bagaimana langkah yang harus kita ambil. Jadi kita tidak hanya mengutamakan keinginan kita saja dan menutup hati dari firman. Jadi misalnya dalam suatu kondisi lalu kita mendapatkan firman Tuhan yang sebenarnya firman itu mengingatkan kita untuk supaya kita berubah, supaya kita tidak mengambil langkah yang salah, supaya kita tidak terjerumus dalam dosa. Namun kalau kita hanya menuruti ego kita sendiri, justru kita akan merasa tersinggung oleh firman itu tadi. Kita akan merasa merasa marah, merasa emosi, dan justru akan menolak, tidak menerima, menyangkal, atau bahkan melawan dari apa yang dikatakan firman itu. Namun apabila kita menyadari, apabila kita senantiasa belajar akan firman Tuhan, hati dan pikiran kita itu akan terbentuk untuk menjadi karakter yang istilahnya penuh kelemah lembutan, penuh keterbukaan, baik dalam hati dan pikiran kita. Kita jadi bisa belajar untuk memandang aspek kehidupan ini itu dari berbagai sisi, tidak hanya dari sisi kedagingan kita sebagai manusia saja, namun kita bisa mendapatkan sudut pandang yang terbaik, yaitu melalui sudut pandang Tuhan, melalui firman yang kita pelajari ini tadi. Jadi hendaknya melalui firman ini kita bisa senantiasa diingatkan bahwa kita itu harus senantiasa mau rela untuk membuka hati, membuka pikiran kita, mau menerima firman Tuhan itu yang bisa datang kapan saja, di mana saja, pada kondisi apa saja, supaya kehidupan kita itu bisa mengarah kepada tujuan yang benar, tujuan yang dikehendaki oleh Bapa, dan bukan mengarah ke tujuan yang dikehendaki oleh kita pribadi sebagai manusia. Karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bimbingan, tuntunan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran Allah yang sejati, yang hendaknya senantiasa menjadi panutan, senantiasa menjadi
penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau dalam kesempatan hari ini kami kembali diingatkan untuk tidak mengutamakan ego kita, untuk tidak mengutamakan keinginan pribadi kita sebagai manusia, karena kami menyadari kami ini masih hidup dalam daging, penuh kekurangan, penuh kelemahan, dan penuh hal-hal yang tidak baik Tuhan, yang tidak berkenan di mata-Mu. Namun kami melalui firman ini kami mau kembali belajar untuk membuka hati, membuka pikiran kami untuk menerima firman kebenaran yang Engkau berikan Bapa. Karena kami tahu firman dan kebenaran-Mu saja yang bisa menyelamatkan kami dari kegelapan dunia ini Bapa. Hanya Engkaulah sumber keselamatan satu-satunya yang sejati, yang bisa membawa kami ke dalam terang itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas segala yang Engkau berikan kepada kami selama ini, tuntunan-Mu, bimbingan-Mu, penyertaan-Mu. Kiranya hari demi hari kami bisa senantiasa semakin bertumbuh untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.